bersukaria. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amen. Haleluya. This is the day that the Lord have made, that the Lord have made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord have made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Hari ini, amin, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, amin, haleluya. Mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, amin. Hari ini harinya Tuhan yang ciptakan. Amin, haleluya. This is the day that the Lord have made, that the Lord have made. This is, amen, hallelujah. And we'll rejoice and be glad in it, and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Amen, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Amen, haleluya. Hari ini harinya Tuhan Yesus yang ciptakan. Amin, haleluya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan yang ciptakan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di atas bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, sempurna. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Amin, haleluya. Mari kita bersukaria. Ada di dalam Tuhan
Yesus. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala rahmat anugerah-Mu. Atas rahmat anugerah-Mu, izinkan Tuhan semua hari raya Imlek hari ini tanggal 1 Februari 2022. Engkau yang menciptakan semua hari-hari adalah hari yang baik. Hari raya yang Tuhan ciptakan. Semua umat manusia di muka bumi Engkau yang ciptakan. Semua bentuk tradisi, adat istiadat semua Tuhan, atas izin Tuhan, dalam rangka supaya manusia saling menghargai, saling toleransi, saling mengasihi, dan nomor satu, mengasihi Tuhan Yesus, menyembah kepada satu Allah yang esa hanya di dalam Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Izinkan kami untuk baca firman-Mu Tuhan pada hari raya Imlek ini tahun 2022. Biar Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu, dan semua adalah hari yang baik, karena hari itu ciptaan Tuhan. Manusia sampai detik ini semua kami adalah ciptaan Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu dalam Yesaya 45:12, manusia adalah semua ciptaan Tuhan. Untuk kami kembali mau menyembah Engkau, dan izinkan sebentar kami baca firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba hendakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 1 Februari 2022. Dan saya ucapkan selamat, berbahagia dan berkati Tuhan Yesus pada hari raya Imlek tahun 2573, tahun harimau, Bapak ya. Jadi tahun harimau ini ya. Jadi saya katakan Sinien Kuaila dan Wan Serui. Selamat berbahagia, selamat hari raya Imlek ya. Buat Bapak Ibu Saudara semua tahun 2573 ya. Kongsi facai. Tuhan memberkati. Dan saya mau terangkan tentang Imlek secara singkat karena ini ada di dalam Alkitab ya. Imlek itu kalau kita perhatikan Bapak ya, itu sebetulnya adalah tradisi bagi bangsa yang diciptakan Tuhan di bangsa China, di China atau Tionghoa ya. Itu adalah pergantian musim ya, dingin ke musim semi. Itu pelaksanaan hari Imlek, sejarah dari situ ya. Nah setelah itu memasuki masa panen, dan di masa panen itu sesuai dengan firman Tuhan itu ada kemakmuran, kebahagiaan. Dan setelah itu dilaksanakan tentang doa ucapan syukur kepada Tuhan. Itu sebetulnya ada di dalam Alkitab Bapak ya. Oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita sadar bahwa semua adalah Tuhan yang ciptakan. Yang pertama saya mau bacakan tadi yang saya sebut manusia ciptaan Tuhan. Itu pertama kali tertulis dalam Yesaya 45:12, demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Coba, yang jelas di sini kita bisa melaksanakan hari Imlek karena ada manusia, dan ternyata manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini sejarah. Itu yang pertama. Jadi kita sadar manusia-manusia di muka bumi ini jangan pernah melupakan Tuhan, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi dengan manusia itu timbul segala macam tradisi, adat istiadat, kebiasaan segala macam. Dan ternyata tentang hari-hari itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian pasal 1 dari ayat yang ketiga ya, dari ayat pertama dan seterusnya. Saya mau ambil yang singkat. Di ayat ketiga dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan kalau kita baca di ayat yang kelima, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, dan seterusnya. Jadi hari-hari ini adalah semua Tuhan ciptakan. Jadi saya nyanyikan tadi pujian, hari ini adalah harinya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang ciptakan semua. Kita manusia diciptakan Tuhan. Langit dan bumi semua Tuhan ciptakan. Manusia bukan ada dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya karena ada yang menciptakan Tuhan. Dan kembali lagi kepada hari Imlek. Kalau kita lihat di sini, masalah pergantian musim-musim itu semua Tuhan ciptakan, saudara. Semua karena atas izin Tuhan. Yang berkaitan sama Imlek ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, Imlek itu dikaitkan ya pergantian musim dingin ke musim semi. Itu musim ya. Sehingga dari musim situ lahirlah ada musim panen. Ya, sehingga dari panen itu kata firman Tuhan harus bersukacita, bersukaria. Ya, coba kita baca
Di Imamat pasal 23 ayat 1, itu masalah hari raya itu sudah ditetapkan ada di dalam Alkitab. Saya mau baca dari ayat 1 dan saya mau baca ayat 39 sampai 41 secara singkat ya, supaya di hari Imlek ini, supaya bagi kita umat manusia saling menghargai, karena semua itu Tuhan ciptakan menjadi baik dan indah kalau kita landaskan Tuhan yang nomor satu. Dikatakan demikian ya, di Imamat pasal 23 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, Nadir. Tuhan yang berfirman, Tuhan pencipta langit dan bumi, berfirman kepada hambanya Musa. Di ayat kedua, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut, dan seterusnya. Jadi hari-hari raya itu Tuhan yang tetapkan sesungguhnya. Tuhan ciptakan yang pertama manusia, dan hari-hari sudah saya terangkan tadi adalah Tuhan yang ciptakan. Ketiga, tentang hari raya. Dan ternyata Tuhan yang ciptakan supaya dalam rangka manusia itu bersukacita, manusia itu berbahagia. Karena Tuhan ciptakan manusia ada di muka bumi supaya menikmati keindahan Tuhan. Menikmati hari-hari ini yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Karena tertulis, coba baca di ayat 39 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu. Nah, ini panen. Ya, mengumpulkan hasil tanah ini berkaitan dengan Imlek itu. Dari pergantian musim dingin ke musim semi dan ke masa panen. Kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Coba ini. Jadi makanya perhentian penuh, libur total. Makanya hari ini libur total pemerintah, dan ini bicara dunia. Dan ini kalau kita lihat perhentian hari yang penuh untuk merayakan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka di suasana Imlek ini bagi kita yang percaya kepada Tuhan harus apa? Nomor satu, berdoa kepada Tuhan. Dan kedua, yang dikatakan ini, hari raya bersukacita. Coba baca lagi di 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun, dari pohon ganda rusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan dalam 7 hari selama seminggu ini. Coba semua Alkitab ya, jadi artinya di hari Imlek ini mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa, karena itu konteksnya kepada Tuhan. Kita berdoa, hari ini adalah hari yang Tuhan yang ciptakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu boleh kita bagi-bagi berkat. Kan berkat itu ciptaan Tuhan. Terus saya mau baca lagi ayat 41. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan. Nah ini coba, merayakan semua konteksnya, cuma arahnya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita semua dari suku Tionghoa, termasuk dari semua toleransi umat manusia di muka bumi ini, hari raya kita rayakan dengan semua konteksnya kepada Tuhan, supaya kita sadar bahwa semua menjadi baik karena semua kita bersyukur, karena semua berasal dari Tuhan. Terus berikutnya Tuhan katakan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun, dalam bulan ke-7 kamu harus merayakan. Jadi ini ketetapan dari Tuhan, turun-temurun terus. Itu Pak, maunya Tuhan manusia bahagia untuk selalu berharap kepada Tuhan dan membagi berkat ya. Soal angpau-angpau itu jadi jelas sudah tertulis di dalam Amsal Sulaiman pasal 3 ya, pasal 11 ayat 25. Itu siapa memberi berkat ya. Semua tertulis baik. Jadi berkat di kita kesempatan kalau di hari Imlek ini memberikan angpau ya, itu angpau bicara berkat Tuhan, itu tertulis dalam firman Tuhan bicara berkat. Amsal Sulaiman 11:25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sedangkan diberi minum. Jadi memberi berkat. Jadi konteksnya kita Alkitab biar katakan kita di tengah-tengah suasana Imlek ini memberi berkat, memberikan angpau ya. Itu berkat Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan tertulis pula saudara dalam Amsal Sulaiman 22 ayat 2 ya. Jadi dikatakan ya, ayat yang ke-9 ya, Amsal Sulaiman 22 ayat 9. Orang baik hati akan diberkati karena yang membagikan rezekinya dengan si miskin. Nah, jadi bagi kita semua yang diberkati sama Tuhan, gak ada salahnya pada kesempatan Imlek ini memberi berkat ya, sedekah kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang mereka dalam keadaan kekurangan. Gak ada salahnya itu. Ya, itu semua tertulis dalam ayat Alkitab. Yang penting di sini mari di suasana hari raya Imlek ini kita dengan bersukacita, konteksnya Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena semua indah
diciptakan oleh Tuhan, supaya kita belajar mengucap syukur semua karena Tuhan Yesus. Dan saya katakan, saya kasih ayat terakhir dalam Filipi, dalam Kolose, ya. Kolose pasal 3 ayat 11 itu dikatakan demikian. Kolose, kalau kita melaksanakan Imlek ini semua dasarnya Tuhan Yesus, ya. Kolose pasal 3 ayat 11 dikatakan demikian firman Tuhan. Kolose pasal 3, Bapak ya. Saya mau baca demikian, ya. Kolose, ya. Haleluya, puji Tuhan. Biar segala sesuatu landaskan Tuhan. Kalau landaskan Tuhan, maka semuanya. Kolose pasal 3 17 demikian firman. Ayat 17, mohon maaf. Kolose pasal 3 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Segala sesuatu yang melakukan berarti pada pelaksanaan hari Imlek ini dengan perkataan atau perbuatan. Imlek ini kan perkataan, kongsi, ya. Ya, katakan dengan perkataan atau perbuatan kita memberi angpau, memberi berkat. Lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin, puji Tuhan. Oleh itu saya katakan, saya atas nama keluarga saya, Pastor Yakob Rahmat bersama istri anak saya katakan selamat Hari Raya Imlek tahun 2573 tahun harimau. Dan harimau juga Tuhan yang ciptakan. Jadi semua konteksnya ke Tuhan. Semua binatang-binatang ini, sio-sio itu, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Dan semuanya arahnya kepada Tuhan. Bukan arah manusia, bukan arah kepada dewa. Tapi semuanya saya katakan dalam nama Yesus, semua arahnya kepada Tuhan. Dan saya katakan Sinian Kuaila, Wan Serui, dan Tuhan memberkati semua. Dan jadikan hari adalah hari yang berbahagia. Dan Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Saya kasih satu ayat terakhir. Dalam 1 Tawarikh, Bapak ya. Ini berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus di suasana Imlek ini. Supaya Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Saya mau baca doa Yabes adalah doa kita bersama. Yabes 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan itu. Amin. Mari kita ganti di dalam nama Yesus. Doa Yabes adalah doa kita bersama. Masing-masing Bapak bisa sebut namanya masing-masing. Seperti contoh saya. Aku Yakob Rahmat berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kataku, kiranya engkau memberkati aku Yakob Rahmat bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua, berlimpah-limpah dan memperluasku daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku Yakob Rahmat bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua, dan melindungi aku Yakob Rahmat bersama keluarga dan bersama Bapak Ibu Saudara saya cintai dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku Yakob Rahmat bersama keluarga, juga tidak menimpa bagi Bapak Ibu Saudara semua, dan Allah mengabulkan permintaan aku Yakob Rahmat bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua, diberkati dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Di suasana Hari Raya Imlek ini kita bersukacita, karena bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, amin, haleluya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita, haleluya. Hari ini harinya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Hari ini harinya Tuhan Yesus, harinya Tuhan Yesus yang ciptakan. Mari kita bersukacita, bersukaria, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan Yesus yang ciptakan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi saya keluarga Pastor Yakob Rahmat bersama keluarga mengucapkan Sinyen Kuaile Wan Serui, selamat Hari Raya Imlek tahun 2573, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kongsi wajah Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.